Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Edi Fitriani, NIM 13190005 dari PGMI 2. Di sini saya akan menjelaskan dampak korupsi yang telah dijelaskan oleh Bapak Hania, Ifutur dan Ifutur Rahmah, dan saya akan menjelaskannya kembali. Dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan, dampak korupsi terhadap birokrasi dan pemerintahan, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, dampak korupsi terhadap penegakan hukum, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, yang pertama yaitu dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, yaitu penurunan produktivitas. Contohnya, lesunya pertumbuhan ekonomi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Dan yang kedua yaitu dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Contohnya, jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling sudah tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk adalah kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Yang ketiga, menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Nah, di sini yang bertanggung jawab terhadap sektor pajak adalah APBN. APBN di sini apalagi di Indonesia sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak penghasilan yaitu PPH dan pajak pertambahan nilai adalah PPN, merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang penurunan pendapatan dari sektor pajak. Diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pejabat dan pegawai pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Selanjutnya, meningkatnya hutang negara, yaitu korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Nah, terus yang kedua, dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Yang pertama, pengentasan kemiskinan berjalan lambat-lambatnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat susah mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Yang kedua, demoralisasi. Masyarakat menjadi semakin individualis, mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem atau hukum, bahkan antara masyarakat sendiri. Nah, terus yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum sebagainya sulit diakses oleh rakyat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan nyalak menjadi sangat terbatas. Pada akhirnya rakyat miskin tidak punya pekerjaan dan selalu kondisi miskin dalam keadaan seumur hidup. Terus yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas, korupsi, dan kualitas serta kuantitas kejahatan yang sangat berkaitan dan rasionya. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan terjadi juga meningkat dan sebaliknya. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Yang pertama, runtuhnya otoritas pemerintah. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Banyak kejadian suatu kelompok politik akan rela dilindungi anggotanya dengan segala cara meskipun anggotanya tersebut tidak bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai hati nurani masyarakat, padahal mereka adalah wakil rakyat dan seharusnya terlindungi kepentingan rakyat. Jadi di sini tuh kadang seorang korupsi itu bekerja sama dengan temannya. Saat mereka masuk penjara, mereka nyogok, biasanya kayak gitu kan, mereka punya bawahan. Yang kedua, matinya
etika sosial politik. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil tanpa adanya unsur pemihakan seringkali harus menyalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Nah, ini apa kata saya tadi, ini termasuk penyalahgunaan memperlakukan masyarakat dengan tindak adil yang masyarakat biasa diperlakukan layaknya orang pejabat tinggi, sedangkan pejabat tinggi dengan mudahnya mereka nyogok, menyalahgunakan. Selanjutnya yaitu dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, menguatnya plutokrasi. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Atau plutokrasi adalah pemerintah yang diperintah atau dikendalikan oleh orang-orang kaya. Yang kedua, hancurnya kedaulatan rakyat. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Terjadinya tindakan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi politik, mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Pertama, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang kedua, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Terus, selanjutnya, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. 1. Lemahnya garis batas negara. Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand seringkali melanggar zona ekonomi eksekutif Indonesia dengan mengeruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar 1,4 triliun rupiah per tahun akibat mencuri ikan oleh nelayan asing. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. 1. Menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh kerusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan ini menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia seperti banjir, kerusakan tanah, kekeringan, poluan air, yang menurunnya kualitas air dan udara. Yang terakhir, menurunnya kualitas hidup. Kerusakan hutan hujan tropis akan mengalami persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan mengurang. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada penurunan kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.